Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para jemaah Masjid Abu Adnan ingkang sangat kula mulyakaken. Pertama, kita membahas sholat Jum'ah. Terus pundi latar belakang dari ibadah sholat Jum'ah. Berapa jumlah minimal orang melakukan sholat Jum'ah. Sinten mawon yang dapat keringanan tidak sholat Jum'ah. Musafir niku terus pundi. Lalu bagaimana dengan pekerja musiman yang mereka terkadang pergi ke Surabaya lalu pulang kembali ke kotanya. Ketika di bandara terus pundi, ketika di rest area terus pundi, ketika panjenengan ikut naik kapal besar, kados pelayaran, biasanya di kapal besar niku enten Jumatan lan sak piturutipun. Nanti kemudian akan kita bahas sekaligus dalil amaliyah kita. Kenapa khotib kita kok pegang tongkat? Kenapa juga ada Bilal dan beberapa rangkaian amaliyah kulo kali panjenengan. Sampun kulo siapaken secara keseluruhan niki wau namung ini gambaran awal mawon supaya kulo kali panjenengan lebih terarah pembahasannya. Oleh karenanya sepindah malih nyuwun sangat untuk kemudian dipun konsentrasi akan. Pertama niki perintah sholat Jum'ah. Ayat niki turun ketika Nabi sudah di Madinah. Padahal nanti ada dalil sebelum Nabi berkunjung hijrah ke Madinah. Di Madinah niku sampun wonten perkumpulan di hari Jumat. Ayat niki Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan, maka bersegeralah menuju mengingat kepada Allah, yakni solat, lalu kemudian tinggalkan jual beli. Ayat niki turun ketika di Madinah niku banyak sahabat di hari Jumat niku sedang melakukan jual beli. Begitu dikumandangkan azan, maka kemudian para sahabat niku wajib meninggalkan aktivitasnya untuk sholat Jum'ah. Hari ini yang dimaksud wadharul bai' tidak hanya jual beli, tapi juga masuk kategori ten mriku nek kula kali panjenengan sedang ada tugas, sedang mengerjakan garapan, anak-anak yang mungkin sedang sekolah, orang pekerja harus menghentikan semuanya untuk kemudian meninggalkannya dan melakukan ibadah sholat Jum'ah. Niki riwayat terkait dengan sebelum latar belakangnya. Latar belakang sebelum turunnya ayat perintah Jumat niku wau, di Madinah niku ada beberapa sahabat yang sudah masuk Islam. Di antaranya sahabat yang bernama As'ad bin Zarari. As'ad bin Zarari niki di rumah beliau niku dikumpulkan para sahabat. Mereka niki kemudian berdiskusi. Kata mereka, innalil yahud yauman yajtami'una fi. Orang Yahudi dalam sepekan, orang Yahudi dalam satu minggu, mereka punya perkumpulan sehari, yakni di hari Sabtu. Kenapa kok hari Sabtu? Karena dalam keyakinan Yahudi, Allah niku menciptakan langit dan seisinya niku 6 hari. Dimulai dari hari Ahad, hari pertama, hari Isnin niku hari kedua, selesai hari Jumat. Maka menurut orang Yahudi, hari Sabtu niku Allah nganggur. Karena nganggur bahasa mereka, okay? Karena di hari itu Allah libur, mereka ibadah kepada Allah di hari Sabtu. Kulo kali panjenengan tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Kulo kali panjenengan beribadah kepada Allah kapan saja, di mana saja. Lalu orang Nasrani niku ibadahnya di hari Ahad. Di hari Ahad. Kenapa di Indonesia hari Ahad kok berganti hari Minggu? Kalau pernah dapat informasi dari Gus Dur,
Kata Gus Dur dulu di Indonesia niki enten misionaris pendeta bernama Domingus saking Portugis. Karena mereka niku kebaktiannya hari Ahad dan pendeta niki bernama Domingus, entah bagaimana kemudian berubah ke acaranya Pak Minggu. Nah, akhirnya kemudian yang diambil kata-kata minggunya niku mawon. Kalau kami di pesantren niku masih menyebut hari Ahad. Hari Ahad. Biasanya kalender pesantren, kalender Islam niku hari Ahad. Tapi untuk ucapan umum niku sampun hari Minggu. Kalau panjenengan bilang ke cucu panjenengan, nanti hari Ahad kita berlibur, bingung niku cucunya. Hari Ahad itu hari apa itu? Dikira hari ke-8. Jadi sekali lagi awalnya niku Ahad, tapi diubah dengan hari Minggu, ndak ada masalah, wong niku cuma sebutan mawon. Maka kemudian para sahabat niku berkumpul di hari Arubah menurut panggilan orang Arab, yang hari ini kemudian kula kali panjenengan disebut dengan hari Jumat. Jadi setelah Nabi tiba ke Madinah, lalu enten syariat sholat Jumat. Tapi sebelum Nabi melakukan sholat Jumat, para sahabat niku pun enten komunitas umat Islam di Madinah yang berkumpul di hari Jumat niku. Pun niki sinten mawon yang mendapat keringanan tidak sholat Jumat, ten hadis niki ada 4 yang mendapat keringanan tidak sholat Jumat. Pertama, orang sakit. Orang sakit niku diberi izin, diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat. Termasuk kemarin waktu pandemi, Pak. Jadi di masa pandemi niku, kalau ada orang dengan berjumatan khawatir jadi sakit, niku sampun menjadi keringanan. Nah, maka nih kalau wingi di masa pandemi niku, daripada semua tertular penyakit, maka Jumatannya diliburkan dulu, pun leres. Secara dalil pun leres, karena nanti kalau jatuh sakit dan ketika sakit niku akan lebih parah, maka kula kali panjenengan diberi keringanan untuk tidak Jumatan. Kedua, musafir, Pak. Musafir niki oleh Nabi diberi keringanan untuk tidak Jumatan. Cuma wau sampun kula sebut, kalau panjenengan ke rest area, misalnya panjenengan berangkat dari sini pagi, di semua jalur rest area tol Jawa niki, semua enten Jumatannya, Pak. Semua wonten Jumatannya. Atau ketika panjenengan naik kapal besar, kula niku nate naik kapal Bukit Raya nggih, ujung Pontianak ke Kalimantan Barat, kapalnya Pelni, di dek 5 niku tingkat bagian 5 niku enten masjidnya dan selalu penuh. Selalu penuh orang-orang untuk Jumatan ten mriku. Karena kula sumerep dalil, kula ndak Jumatan, kula salat duhur. Nah, kula merasa heran, ini kenapa orang-orang tidak wajib Jumatan kok malah Jumatan semua? Ternyata hal niki didasarkan fatwa MUI. MUI sekitar tahun 80-an meniko ada fatwa musafir niku boleh tidak Jumatan, boleh tetap menjalankan Jumatannya. Berarti ten mriki napa namine? Nah, justru dari para kiai ulama kita niku tetap musafir diarahkan untuk tetap berjumatan. Akhir pandangan kula kok kula nggih condong dengan pendapat MUI niki. Kenapa? Karena musafir dulu di zaman Nabi niku serba sulit, Pak. Kendaraannya sulit, masjid juga sulit. Hari ini kula kali panjenengan mobilnya pun sae-sae. Di semua tempat, di semua kampung pun enten masjid. Berarti pun leres pendapat dari MUI ketika kemudian meskipun musafir niku tetap melakukan sholat Jumat, boten masalah. Jadi saat niki sampun sekecoh, Pak. Jadi panjenengan, kalau panjenengan di negara niki, hampir di semua tempat niku untuk tempat sholat pun tersedia. Ten mall nggih pun wonten. Kemudian ten pundina ini, ten pom nggih pun wonten. Hampir semua tempat niku sakniki pun wonten. Jadi sekali lagi pun sekecoh. Kemudian anak kecil
Selain menika kemudian budak. Budak niku kalau zaman sakniki Pak, zaman sakniki karena perbudakan tidak ada, orang yang memiliki tugas yang tidak bisa dihindari. Contoh nih nopo security Pak. Misalnya ten mriki, kemudian ada pos satpam yang harus berjaga, maka satpam niku boleh tidak Jumatan Pak. Tapi napa ini kalau pun enten CCTV dan kelengkapannya pun memadai nggih. Andaikan napa ini harus tetap menjaga Jumatannya, napa harus menjaga keamanannya, niku sudah masuk kategori uzur tidak Jumatan. Jadi sekali lagi niku enten keringanan, cuma nek sakit Pak ketika jaga jangan satpam niki mawon di rolling digantian. Jadi kasihan kalau niki terus tiap Jumat, di akhirnya setahun boten Jumatan kan. Nah, niki gantian dengan sip-sipan bergantian dengan beberapa satpam yang lain. Kemudian berapa jumlah minimal? Nah, saderenge jumlah minimal Pak. Di riwayat lain niku perempuan, yang mendapat keringanan tidak wajib niku wanita. Jadi ibu-ibu niku tidak wajib sholat Jum'ah, tapi andaikan sudah sholat Jumat, maka sholat duhurnya sampun gugur. Terbukti kalau panjenengan ke Mekah ke Madinah, di Mekah Madinah niku tetap wonten yang namanya shaf untuk perempuan. Wanita tetap ada. Dan selesai dari sholat Jumat, perempuan tidak mengulang sholat duhur. Tapi andaikan ada satu pulau niku isinya perempuan semua, maka tidak wajib sholat Jumat Pak. Kemudian berapa jumlah minimal sholat Jumat niku? Menurut mazhab Syafi'i 40 orang Pak. Niki dalilnya dalam riwayat Ad-Daraqutni, kata sahabat Jabir, madhatis sunnah, sudah berlaku dalam kesunahan setiap 40 orang berkewajiban sholat Jumat. Kemudian terus pundi ketika berada di satu daerah, muslimnya niku ndak mencapai 40 orang. Kalau pernah ditelepon Pak teman saya waktu niku ada di Medan, karena di Medan niku ada satu kota yang muslimnya niku minim. Muslimnya niku cuma 20-an orang, ndak sampai 40. Mereka bilang, ini kalau ndak ada Jumatan, ndak ada syiar Islamnya. Maka kula menyarankan mengikuti madhab Imam Malik, madhab Maliki. Dan madhab Maliki niku syarat Jumatan minimal 12 orang. Kalau 20 masih bisa. Sebenarnya ada pendapat yang lebih ringan, yakni madhab Hanafi cuma 3 orang Pak. Tapi nek kula 3 orang niku tidak menyarankan. Nopo? Karena 3 orang niki nanti jadi pengurus Jumatan semua Pak. Yang satu khotib, yang satu muadzin, yang satu memberi pengumuman. Lah terus makmum ini ku sinten sing napa namanya yang tidak bertugas niku sing pundi. Jadi minimal niki adalah mengikuti pendapat Imam Malik yang 12 niku pun sedeng Pak. Kalau mencari 40 kesulitan. Kulo nate Jumatan di kantor dewan Pak. Kantor dewan saat niku dewannya sedang reses gitu. Terus dewan niku sedang ke kampungnya masing-masing. Juga mekaten melihat safnya niku kulo ragu. Ini mencapai 40 napa boten? Karena kulo semerep riwayat niki pun tetap Jumatan mawon niki juga dikarenakan napa namanya sedang reses niku, sedang mencari aspirasi ke masing-masing konstituennya. Tapi intinya kulo kali panjenengan niki termasuk menjadi jalan keluar. Nikmatnya perbedaan di dalam Islam niku adalah seperti tadi. Kemudian berikutnya terkait dengan nopo kulo kali panjenengan di dalam tata cara sholat Jumat niku agak berbeda dengan beberapa masjid yang lain. Jadi kulo kali panjenengan pertama, kenapa kok khotib niku pegang tongkat? Apakah tongkat niku wajib bagi khotib? Boten wajib,
Tetapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan. Dan hadis niki kata sahabat Syu'aib bahwa ketika beliau berada di Madinah, beliau menyaksikan Rasulullah niku khutbah sedang memegang tongkat, Pak. Nah, niki khotib Madinah pernah ada yang menggunakan tongkat, tetapi umumnya boten ten mriku. Mekah Madinah niku boten, lebih banyak tidak memakai, tapi pegang teks, memegangnya ten ketika beliau berkhutbah. Tetapi andaikan pegang niku kesunahan, Pak, di dalam mazhab kita. Kemudian berikutnya inggih menika ada Bilal. Kenapa kok ada Bilal? Dan apakah Jumatannya Nabi niku pakai Bilal? Kalau ditanya Jumatannya Nabi pakai Bilal, boten. Ketika Nabi Jumatan ndak pakai Bilal, Pak. Karena Nabi niku dari kamar beliau, dari rumah beliau, begitu waktu masuk zuhur, Nabi niku langsung Jumatan, langsung mengucap salam, langsung azan. Sahabat Bilal boten mengomando niku, tetapi niki enten kejadian. Kejadiannya adalah ketika Rasulullah khutbah di Mina ataupun haji wada niku, ada ribuan sahabat. Lalu kemudian Nabi menyuruh Jarir, wahai Jarir, Anda tenangkan para sahabat itu untuk mendengarkan khutbah Nabi. Lalu Jarir niki meminta, wahai para sahabat, ini Nabi mau berkhutbah. Nah, karena ada kejadian niki, Pak, di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan bagi khotib, sebelum khotib niku ada namanya murokki. Murokki niku kalau di dalam negara kita disebut Bilal. Ada sebagian masjid, ada sebagian masjid niku boten purun ten Bilal. Bilal itu bid'ah. Bilal itu ndak ada contohnya. Tapi di masjid tersebut pengurusnya niku pengumuman hasil laporan infak sekian juta, imam dan khotibnya ustadz ini. Nanti sebelum khotib naik ke mimbar, tolong HP-nya dimatikan, tolong disimak. Gini ku Bilal niku, Pak. Kata-kata niku hakikatnya adalah nopo? Bilal. Cuma kalau bahasa Arab dikatakan bid'ah, kalau bahasa Indonesia ndak dikatakan bid'ah. Padahal intinya sama-sama tidak ada di zaman Nabi cara itu. Yang ada kados ngeten niki. Sama dengan bacaan sholawat, Pak. Kulo kali panjenengan biasa dengan Sayyidina Muhammad. Bagi sebagian saudara kita, Sayyidina niku bid'ah. Bid'ah itu Nabi tidak mengajarkan sholawat pakai Sayyidina. Giliran orang niku sambutan, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Junjungan niku bahasa Arabnya Sayyidina. Terus nek Sayyidina bid'ah, nek junjungan padahal substansinya sama. Jadi Bilal ataupun pengumuman dari takmir niku substansinya sama. Terus sekali lagi kulo kali panjenengan tidak perlu mempermasalahkan. Niki mimbar niki, Pak. Nabi niku dulu ketika beliau khutbah, Nabi niku bersandar ke pohon kurma, Pak. Bersandar ke pohon kurma. Lalu ada seorang sahabat yang usul, Pak. Beliau niki matur, Nabi, gimana kalau panjenengan ketika khutbah Nabi, saya buatkan tempat, panjenengan berdiri di tempat itu, panjenengan bisa melihat sahabat dan sahabat bisa melihat panjenengan. Ya sudah, buatkan. Maka kemudian dibuatkan mimbar dengan 3 tangga. Nah, kata seniki pun leres niki. Mimbar dengan 3 tangga. Apakah podium angsal mawon nggih. Cuma niki menjadi pembeda sak niki, Pak. Masjid mimbar kali podium niku menjadi identitas sekarang. Kalau niku mimbar berarti Masjid NU, kalau niku podium berarti Masjid Muhammadiyah atau Masjidnya Salafi.
Nggih, jadi tapi apakah wajib boten, Pak, untuk niki, untuk podium, untuk mimbar? Karena mimbar niku mahal, nggih, biasanya yang sanggup membeli niku masjid-masjid yang mampu. Andaikan tidak mampu boten nopo-nopo pakai semampunya, tetapi untuk tongkat niki, Pak, untuk tongkat niku sampun menjadi ciri khas, nggih. Karena tongkat niki ndak perlu mahal. Kalau panjenengan mau khutbah belum beli tongkat, Pak, bisa pinjam punyanya anaknya, Pak, tongkat pramuka nih, bukan gimpun apa namanya ini, pun tidak menghilangkan ciri khasnya. Mantun niku azan 2 kali, azan 2 kali niki dulu di zaman Nabi hanya sekali, Pak, azannya ketika Nabi khutbah. Zaman Abu Bakar hanya sekali, zaman Umar hanya sekali, baru di masanya Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan niki menambahkan azan pertama sebelum azan Jumatan, tapi tetap masuknya niku tetap di waktu sholat duhur. Tempatnya niku di pasar Zawra namini. Niki Az-Zawra niki beliau niku azannya menyuruh orang azan di sana karena umat Islam sudah banyak. Kalau langsung azan niku, Pak, boten nututi, Pak. Boten nututi khutbah. Jadi dikumandangkan azan pertama, sahabat niku datang ke Masjid Nabawi, lalu berkhutbah azan kedua. Terus ketika azan kedua niki sampun banyak yang di masjid. Mekah, Madinah sampai sekarang pakai niki, Pak, pakai sistem niki. Makanya ada 2 orang, Pak, dulu ya, ada 2 orang niki ke Mekah. Kebetulan yang satu NU, satu Muhammadiyah, Pak. Nah, ketika ke Mekah, ayo kita cari tahu di Mekah itu ikut NU apa ikut Muhammadiyah. Ketika setelah selesai sholat, tidak ada zikiran, Pak. Kata yang Muhammadiyah, nah ini berarti Mekah ini Muhammadiyah. Oh, kenapa? Tidak ada zikir. Kemudian pas hari Jumat ada 2 kali azan, oh, berarti di sini NU. Loh, kok begitu? Azannya 2 kali. Jadi mereka boten, melo ormas mereka, Pak. Mereka adalah, napa namini, menurut yang kemudian diputuskan oleh ulama sana yang dilakukan di situ. Dulu memang trawehnya 20, Pak. Sebelum pandemi traweh niku 20. Saat niki 10 rakaat saat niki. Sejak pandemi. Sejak pandemi ngantos sekarang niku bukan 8, bukan 20, tapi 10. Nggih. Enten fatwanya Syekh bin Bas namanya. Syekh bin Bas niku beliau menyebut traweh niku tidak ada ketentuan sekian rokaat, boleh dilakukan lebih, boleh dilakukan kurang, kata beliau. Kata fatwa ulama Saudi, traweh niku tidak ada ketentuan rokaat dari Nabi. Boleh 20 seperti masanya Sayyidina Umar, boleh 10 plus 3, boleh 8 plus 3. Haruf ini Arab Saudi memperlakukan niki yang 10 plus 3. Berarti cek buatan anu, Pak, napa namanya ini? Cek buatan perlu debat antara 8 dengan 20. Ternyata ada versi ketiga, yakni 10. Okay. 10 rakaat. Jadi kalau kali panjenengan monggo, lawang buatan tarawih niku nggih buatan napa-napa, Pak. Okay. Jadi sekali lagi jangan perlu memperdebatkan soal hitungan rakaat. Mantun niku ada di antara kula kali panjenengan qobliyah Jumat niku wonten napa boten? Nah, niki yang selalu menjadi perdebatan. Kalau melihat Nabi, Pak, nggih. Melihat Nabi tadi beliau datang dari rumah kediaman beliau langsung berkhutbah, secara zahir hadis tidak ada niku. Tidak ada qobliyah Jumat. Tapi Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya beliau menulis tentang sholat sunnah sebelum Jumatan dan sesudah Jumatan. Maka menurut Imam Ibnu Hajar, kecondongan Imam Bukhari, beliau niku menyamakan sholat duhur dengan sholat Jumat, tetap wonten qobliyahnya. Terus bagaimana sumber rujukannya? Sumber rujukannya kata Imam Ibnu Hajar, dalil paling kuat terkait dengan qobliyah Jumat niku adalah hadis ma min salatin mafruḍah illa wa baina yadayha rak'atan.
tidak ada sholat wajib kecuali sebelum sholat wajib niku selalu ada qobliyahnya. Duhur enten qobliyah asar, enten qobliyah maghrib, enten. Nah, maka kata Imam Ibnu Hajar niki juga menjadi dalil bahwa sebelum Jumatan niku ada qobliyah. Cuma kula kali panjenengan Pak niki pun setelan saya sedoyo. Kalau panjenengan Jumatan di tempat yang satu azan langsung khutbah, boten perlu sholat qobliyah Jumat. Karena menurut mereka yang menerapkan satu azan, tidak ada qobliyah Jumat. Tapi kalau panjenengan Jumatan di masjid yang menerapkan dua azan, maka di antara dua azan niku panjenengan bisa melakukan qobliyah Jumat. Niku pun setelan niku Pak. Nggih. Terus pun setel sak bilale, sak adzane, sak nopo namine, sak mimbare niku pun setel. Kenapa yang pakai podium niku tidak pakai bilal dan tidak pakai sholat sunnah? Sebab bagi yang memakai mimbar niku sekeco Pak, pakai hadis. Idza sa'idal imamu 'alal mimbar, nah, sekeco. Nah yang tidak pakai mimbar, tidak pakai bilal nanti tidak enak. Kalau dipaksakan pakai podium, pakai bilal, idza sa'idal imamu 'alal podium, boten enten niku podium niku nggih. Apa bedanya mimbar dengan podium? Nek podium niku Pak, naiknya niku lewat belakang. Menawi mimbar niku lewat depan. Kalau niki fleksibel, yang penting panjenengan pun sami semerep dalile. Oh yang tidak pakai qobliyah ini dalilnya, yang pakai qobliyah ini dalilnya, sekeco. Nah, waktu kulotan Al-Akbar, dulu Al-Akbar niku kan nopo namine 50-50 Pak. Takmirnya niku 50-50, disediakan mimbar, disediakan podium. Nah, kulo pertama kali khutbah di Al-Akbar, takmirnya niku tanglet. Jenengan ten podium nopo ten mimbar. Kulo pun ngerti kulo. Niki nopo pertanyaan jebakan niki. Kulo jawab saya di mimbar mawon. Berarti nek kulo milih mimbar, game pun sak prakteknya niku semuanya ada bilal, ada dua azan, karena memang enten beberapa Ustadz Muhammadiyah yang jadi khotib dan meriku tidak ada bilal, jadi setelah pengumuman dia langsung naik biasanya. Nah, jadi sekali lagi apapun niku sami-sami memiliki dalil dan sama-sama memiliki hadis riwayat Pak. Terus pun dengan beduk niku pernah ditanya kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku pernah ditanya tentang hukum beduk. Kata beliau, beduk itu alat komunikasi zaman dulu. Kalau di kampung niku riyen masih menjumpai belum ada lampu Pak. Speakernya belum seberapa bagus. Tetapi ada tukang tabuh ten mriku. Begitu dur ngoten niku biasanya ditabuh setengah jam sebelum Jumatan. Nah, niku begitu ditabuh orang-orang pun siap-siap. Nah, begitu pun marak mikrofon ngeten niki, beduk niki tergantikan dengan suara murattal ngaji niku. Tapi intinya niku beduk niku tidak bid'ah, bukan sesuatu yang dilarang. Intinya untuk memberitahu masuknya sholat niku angsal-angsal mawon. Dan sekali lagi intine boten wajib, tetapi andaikan cuma nopo namine ditabuh di masa-masa tertentu nggih boten napa-napa. Nah, jadi saking kula cekap semanten, saya doakan semoga panjenengan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap semanten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.